Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar renungan pagi di hari ini yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita boleh memasuki hari yang baru di hari ini, kita percaya semua karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Saya mengajak kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, Maha segala-galanya, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru. Kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani. Dan saat ini kami rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Besertalah dengan kami dalam urapan kuasa Roh Kudus, menuntun kami untuk boleh memahami firman-Mu dan memampukan kami melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 5 November 2024, terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 44 dan 45. Tertulis demikian, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka seharian, perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Demikian pembacaan Alkitab dan judul renungan harian keluarga saat ini, tanggung jawab menjaga anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak cerita dan berita tentang kelalaian orang tua dalam hal menjaga, memperhatikan, dan mendidik anak-anak. Sehingga kita banyak menjumpai anak-anak yang broken home, terjerumus dalam pergaulan bebas, narkoba, kejahatan dan perilaku hidup yang menyimpang dari norma Kristen dan hukum positif. Sebagai akibat dari sikap dan gaya kehidupan orang tua Kristen yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Pada satu pihak karena kesibukan, dan pada pihak lain karena orang tua Kristen tidak memiliki fondasi iman yang kuat dan moralitas yang baik. Firman hari ini kita melihat bagaimana peranan dan sikap orang tua Yesus Kristus, dalam hal ini Maria dan Yusuf. Mereka menunjukkan tanggung jawab terhadap anak mereka. Ketika Yesus Kristus tidak berada dalam rombongan pulang, maka mereka mengambil tindakan untuk kembali dan mencari dia. Kepedulian ini menunjukkan sikap sebagai orang tua yang waspada dan terjaga
walaupun mereka berada dalam kesibukan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat perkembangan anak-anak masa kini, maka mau atau tidak mau, setiap orang tua harus memiliki sikap ekstra dalam memperhatikan, menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anaknya. Sebab banyak dijumpai kecenderungan orang tua memiliki sikap dalam tanda kutip pembiaran, bahkan masa bodoh dengan perkembangan kehidupan anak-anak. Atau hanya fokus menyediakan kebutuhan materi dan jasmani. Sementara perkembangan dan pertumbuhan iman diserahkan kepada sekolah atau gereja. Saudara-saudaraku, gereja memiliki tanggung jawab yang penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan iman anak-anak warga gereja. Sehingga gereja harus memberi perhatian serius terhadap program dan anggaran pembinaan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Kalau pemerintah mengalokasikan pada anggaran belanja pembangunan 20% untuk pendidikan, maka sebaiknya juga demikian dalam ABP Jemaat. Di samping harus mengkreasikan model pembinaan dan pendidikan yang menjawab tantangan dan kebutuhan anak-anak masa kini. Dan sebagai keluarga-keluarga Kristen, orang tua kiranya tetap waspada dan dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab, mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Mendoakan mereka, mengajar, menceritakan tentang siapa Tuhan kita dan sebagai orang tua, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita harus memberikan teladan iman bagi anak-anak kita. Itu menjadi warisan utama sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Kalau itu yang kita lakukan, dengan demikian kita menjadi orang tua yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Menjadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Dan dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Mampukan kami sebagai orang tua bertanggung jawab, memelihara, membesarkan, mendidik anak-anak kami. Sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang, sehat secara fisik dan sehat iman. Dan biarlah mereka mendapatkan apa yang benar-benar mereka perlukan untuk meraih harapan mereka. Masa depan yang penuh harapan. Tuhan tolong kami. Juga berkati anak-anak kami untuk juga boleh mendengar dan menghormati orang tua. Kami sama-sama hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami di hari ini kami pasrahkan dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.